Sayekti di Perang Juara Podcast bersama Sang Juara. Nah, kali ini narasumber kita tuh sangat menarik, sangat produktif banget nih di bidang agro. Nah, gak usah mengulur banyak waktu ya, karena di sini saya juga udah kepo dengan keproduktifan narasumber kita. Jadi gak usah lama-lama, mari kita sambut Kak Hari. Halo Kak. Halo Salsa. Iya, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita lanjut nih podcastnya, ini kan ada peribahasa nih Kak, tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah lebih baiknya supaya ngobrol kita tuh lancar, asik, Kak Haris mungkin bisa perkenalan dulu supaya teman-teman juga lebih mengenal Kak Haris. Oh iya, perkenalkan nama saya Haris, berasal dari Lamongan. Saya alumni dari Agroteknologi UMM juga, angkatan 2017. Kemarin sudah wisuda di 2020 akhir Desember. Gitu. Oh, jadi sekarang sudah sarjana? Sudah alumni. Oh, udah alumni. Oh ya, berarti udah SP nih. Bukan yang paling SP ya. Oke, Kak, dari lulus kemarin nih, sebelumnya dengar-dengar nih, bukan dengar-dengar, waktu saya jadi maba, Kak Haris ini teman-teman itu merupakan salah satu ketua BEM-U di UMM ya Mas? Iya betul. Kalau boleh tahu nih Kak, kenapa Kak Haris itu memilih produktif di bidang itu? Di organisasi Iya, begitu ya? iya. Ya kalau bilang di organisasi sih sebenarnya masih maba sudah ikut organisasi ya. Oh, dari awal ya? Ya dari awal. Salah satunya kan di Magro begitu kan. Saya ikut di Magro karena di Magro kan sebagai tonggak awal kita berproses di situ. Bagaimana cara kita belajar berorganisasi, event organizer, critical thinking di situ begitu ya. Nah setelah itu untuk lembaga intra saya jadi ketua senat FPP. Oh, jadi dulu sebelum jadi ketua BEM? Ya ada prosesnya terlebih dahulu, jadi bukan tiba-tiba jadi ketua BEM Oh, gitu. iya, Jadi iya. ada suatu proses dari maba, ikut di Magro, kemudian jadi ketua senat FPP, baru jadi ketua BEM UMM itu atau dikatakan sebagai presiden mahasiswa. Oh iya. Nah, dari Kak Haris sendiri nih, kan awalnya udah masuk ke ketua apa ya? Senat, ya Seva FPPH. Itu kembali mematangkan untuk melanjutkan nih, kayaknya pengen deh ke Organisasi gitu ya. ke lebih tinggi kan. Oh, Kalau aha. di BEM-U jadi ketua BEM-U tuh pasti lebih luas Oh lingkupnya. betul. Ya itu kenapa memutuskan, apa sih motivasinya memutuskan untuk lebih menambah relasi yang luas, padahal itu tuh kalau dibilang mudah tuh kan juga pastinya nggak mudah gitu. Betul. Jadi untuk kenapa kok saya terjun ke BMU ya mungkin ini dulu dari Himagro ke Seva itu kan beda ya. Jadi Himagro kan eksekutif, jadi kita melakukan suatu kegiatan program kerja untuk mahasiswa baru. Nah sedangkan kalau yang di Senat itu kan legislatif ya. Kalau ibaratkan di negara itu seperti DPR. Nah itu saya juga belajar. Jadi harus tahu eksekutif, baru legislatif, kemudian di BMU sehingga saya mengetahui oh ternyata BMU itu berbeda antara Himagro, Seva sama BMU begitu kan. Pengen mengetahui yang lebih dalam, mengetahui yang lebih tinggi, kemudian relasinya kan luas sekali kalau BMU ya se-Indonesia gitu ya. Iya. Dan pastinya salah satu pengen membanggakan FPP sendiri begitu kan. Tepuk tangan dulu dong. Karena yang saya ketahui nih, Iya. belum pernah dari FPP itu menjadi presiden mahasiswa. Oh, baru ini. Ya baru mungkin di zaman saya ya gitu. Jadi itu salah satu membanggakan FPP tersendiri lah, karena kita kan dikatakan fakultas pertanian peternakan, kadang orang itu menganggap pertanian kan agak ke samping gitu ya. Iya. Tapi kita itu bisa gitu loh sebenarnya gitu. Dan juga tuh kalau menurut saya juga ya, itu tuh kalau di FPP, di agro terutama, itu tuh di luar sana itu banyak yang belum mengenal juga gitu loh jurusan kita itu. Betul. Agro tuh apa sih? Agro tuh apa sih? Gitu. Iya. Nah mungkin dari Kak Haris ini juga salah satunya mungkin pengen mengenalkan Agroteknologi begitu ya. Ya karena ini agroteknologi kan sebenarnya masalah pertanian itu sangat penting sekali ya. Iya. Jadi kalau petani kan penyangga tatanan negara Indonesia nih. Iya. Dan kita sebagai negara agraris memiliki tanah yang luas, sumber daya alam yang melimpah. Tetapi kan kalau bicara secara data ya,
itu petani di Indonesia kan cuma ada 33 juta petani, sedangkan petani yang di bawah umur 30 tahun atau dikatakan petani milenial sekarang, kalau kita kan generasi Z ya. Iya. Petani milenial saja tuh cuma 8%, apalagi yang petani generasi Z yang zaman kita gitu kan sangat sedikit sekali. Padahal masuk agro Indonesia kan sangat banyak ya, Iya. tapi jarang sedikit yang mau jadi petani. Nah itu Iya. jadi suatu PR bersama itu Ya, sebenarnya. soalnya tuh juga kalau orang pemuda zaman sekarang itu tuh kalau dibilang jadi petani itu mikirnya tuh sangat sempit gitu loh, Betul, masih betul, sangat ya. sangat sempit. Jadi kayak pikiran mereka kamu dari kuliah jauh-jauh tapi ujung-ujungnya Jadi jadi petani, petani gitu. iya. Padahal di luar sana potensi kayak petani milenial itu sangat luas dan sangat banyak gitu loh, Betul. nggak cuma apa ya, nggak cuma kayak mungkin kalau taunya kan banyak seperti di daerah saya nih Iya, iya. itu tuh kayak petaninya itu juga kayak masih menggunakan tradisional gitu loh, alat-alat tradisional. Padahal kalau saya lihat dengan mungkin praktikum yang saya jalani, ilmu-ilmu yang sudah saya gali di jurusan ini itu tuh sangat banyak banget ternyata gitu. Betul. Jadi mungkin bisa lebih meningkatkan mereka tertarik di ini ya. Di pertanian ya, Iya. karena memang itu sih salah satunya kan mindset ya, mindset terus pasti. kemudian Iya. omongan tetangga kan ya. Iya, utama Omongan tetangga kan. iya. Kita jauh-jauh datang nih ke Malang, Iya. jurusan agroteknologi, pertanian, agribisnis sebagainya gitu kan. Nanti lulusannya apa? Sarjana pertanian Iya, gitu kan. iya, itu udah banget. Padahal kalau nggak ke jauh-jauh ke Malang, mungkin mindsetnya orang tua belajar di rumah lo bisa. Iya, Ya, iya. petani tanpa sarjana kan bisa gitu ya. Iya. Nah itulah yang menyebabkan kadang anak-anak muda yang tidak tertarik di dunia pertanian karena omongan tetangga sih. Gak ada keren nih. Nah kita keluar ya, ini kan mungkin latar belakangnya Kak Haris juga. Nah ini tuh habis lulus ini nih, kesibukan Kak Haris saat ini apa sih? Kalau kesibukan saya sekarang itu mengurus usaha, namanya Harvest Farm. Sebenarnya Harvest Farm itu sudah saya dirikan sejak tahun 2020 di bulan bulan April sampai sekarang. Nanti saya mau melakukan suatu kegiatan pertanian organik tapi di Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Khususnya di mana nih Kak? Di Purwakarta. Oh di Purwakarta. Kalau boleh tahu, Hadir Farm ini apa sih Kak? Oh ya. Jadi Harvest Farm itu sebenarnya ini ya, suatu platform pertanian yang memberikan edukasi, memberikan inspirasi dan juga memberikan informasi terkait dengan dunia pertanian. Nah, itu saya fokusnya di Instagram sama di TikTok sama di Facebook gitu ya. Ada juga di LinkedIn sih, karena itu kan untuk portofolio. Nah, jadi awal mula Harvest Farm itu sebenarnya nih tujuannya memberikan edukasi, informasi terkait dengan dunia pertanian. Karena kenapa? Tadi masalahnya petani muda itu sangat sedikit ya, cuma 8%. Dan bagaimana cara meningkatkan petani milenial atau petani generasi Z itu dengan cara memberikan informasi ya. Contohnya gini, sekarang kan banyak anak-anak muda yang pengen jadi selebgram, pengen jadi tiktoker, pengen jadi youtuber ya. Karena kenapa? Karena melihat bahwa mereka itu kayak hidup enak gitu kan, jalan-jalan sebagainya. Ada role model nih. Contohnya, oh ternyata jadi selebgram enak. Contohnya seperti si A. Contohnya menjadi youtuber, contohnya seperti si B. Nah, petani ini belum ada yang jadi role model sehingga anak-anak muda itu pengen, oh saya pengen jadi petani biar kayak seperti si A gitu kan. Nah itulah bagaimana cara kita anak-anak muda atau sarjana pertanian atau mahasiswa pertanian memberikan edukasi terkait dengan itu. Jadi awal mulanya itu, terus kemudian waktu itu kan pandemi ya, saya membuat suatu pelatihan di secara online terkait dengan pertanian organik, pertanian hidroponik, karena ilmu ini kan saya dapatkan dari perkuliahan. Jadi sebenarnya ini untuk men-flashback lagi sih. Jadi kuliah kita kan nggak sia-sia gitu kan, ada hasil yang diberikan kepada seseorang gitu kan. Nah di situ saya buat pelatihan dengan pertama itu gratis, terus ada yang berbayar gitu kan. Karena kadang berbayar ini, kenapa kok berbayar? Sebenarnya saya pengennya gratis ya, tapi kenapa kok berbayar? Karena kadang berbayar itu ada suatu trigger dari seseorang untuk mengeluarkan sesuatu gitu, biar dia tuh belajarnya lebih fokus, lebih giat gitu. Biasanya kan gitu ya, daripada dikasih gratisan kan kadang males-malesan. Saya melakukan survei seperti itu soalnya. Udah survei juga. Ya, survei terkait dengan itu. Oh ternyata yang dikasih gratisan itu kadang nggak ikut, terus kemudian males-malesan gitu kan. Nggak spesifik ya. Ya gitu sih ya. Jadi ke berbayar. Terus kemudian waktu itu kan sudah ada hasilnya nih.
udah ada hasilnya, saya buat olah lagi untuk menjual bibit tanaman. Jadi kerjasama dengan petani-petani yang ada di Batu. Berarti di Hadir Farm itu kita juga bisa beli bibit atau gimana? Ya, bisa beli bibit, ada media tanam, benih, itu kita sudah menyediakan terkait dengan hal itu. Itu untuk penjualannya online? Oh ya, penjualannya online semua. Oh, atau mungkin di sekitar sini bisa COD atau gitu? Oh, kalau sekitar mana mungkin bisa ya COD ya, tapi kalau dia ke kita secara offline tuh belum sih. Jadi semua secara online, ada yang di Shopee, Lazada. Ini nggak apa ya, nggak di endorse Shopee kan? Ya, Shopee, Lazada, apa namanya, TikTok juga ada, Tokopedia ada, terus kemudian sama di Blibli, Keren. dan ada di Berarti website udah juga. luas juga ya. Ya, alhamdulillah. Sudah. Nah nih buat teman-teman yang pengen beli media tanam biar nggak ribet keluar rumah panas atau hujan kan ya, bisa nanti kita share ininya ya Kak. Nah kalau untuk ini Kak, ini tuh Hadir Farm ini tuh utamanya itu ditujukan ke pemuda ya? Iya, untuk ke anak-anak milenial ya. Jadi nanti targetan saya Hadir Farm ini bisa membuat suatu kelompok tani atau petani milenial dan generasi Z itu seluruh Indonesia gitu. Keren. Mungkin minimal satu provinsi satu gitu. Itu targetan di insya Allah di tahun ini. Ya minta doanya bersama-sama ya. Keren banget nih, menarik. Nah, kalau untuk di apa? Untuk larangnya kan berarti ini ditujukan sama pemuda. Iya, pemuda. Nah, promosinya kan tadi lewat IG atau ya media sosial gitu ya. Nah, iya. Mungkin kalau di luar sosial media nih, Hadir Farm ini tuh kayak ada jalur promosi lain nggak sih Kak? Untuk sejauh ini sih Kalau di luar sosmed? di luar sosmed ya. Kalau sejauh ini sih belum ya kalau secara ini ya. Tapi mungkin promosi secara tidak langsung. Atau sosialisasi? Mungkin diundang sebagai materi. Terus kemudian podcast seperti ini gitu ya. Iya. Kalau untuk pemateri sih sudah alhamdulillah sudah sering ya. Oh, udah ya? Sudah sering. Mulai pernah itu UIN Bandung, UIN Jakarta, sering lah pokoknya dari tahun 2020 sampai sekarang gitu ya. Oh, tahun 2020. Itu berarti Kak Haris masih aktif dong di kampus? Iya, masih kuliah saya itu. Masih semester berapa berarti ya? Semester 7 kayaknya. Oh, masih semester 7? Iya, semester berarti 7 itu waktu skripsian gitu ya? jadi skripsian saya kan 2020 kan pandemi nih, Iya. kan pulang semua mahasiswa itu kan. Iya. Nah, itu saya membuat Harvest Devam, terus kemudian di sini dipanggil sama dosen sama Pak Ali kan. Iya. Dipanggil Pak Ali untuk ngerjain skripsi. Jadi saya ngerjain skripsi itu tahun 2020 akhir Iya. sampai 2021 sebenarnya selesai ya. Iya. Tapi karena saya ada urusan di BEM sehingga ada keterlambatan sedikit, Iya. sampai 2022 baru wisuda gitu. Berarti itu awalnya di tahun 20 2020 ya. itu masih aktif. Ya, aktif kuliah masih perkuliahan itu, masih secara online. Kemudian saya balik ke sini kan masih ada beberapa mata kuliah yang ada ya secara daring, ada secara luring gitu ya. Jadi masih ada kuliah, masih organisasi, masih usaha gitu. Jadi tiga bidang itu. Itu ada tingkat kesulitan tersendiri ya bagi waktunya, Mas? Untuk tingkat sendiri karena sebenarnya kan untuk bagi waktu itu kan prioritas ya. Iya. Jadi prioritas saya ketika di kampus ya saya di kampus untuk kuliah. Ketika nanti saya di organisasi ya di organisasi. Ketika di usaha ya di usaha ya. Karena memang kita untuk prioritas itu contohnya nih gini, nggak bisa memprioritaskan semuanya jadi satu gitu kan. Contohnya nih di kampus kok kita ngerjain malah rapat gitu kan. Maksudnya gini ya, ke kampus rapat mungkin di sini di sekret kan nggak apa-apa ya, tapi kalau kuliah tapi kita pikiran rapat kan nggak mungkin gitu kan. Nah begitu pula dengan usaha dan organisasi. Dan kalau kita lihat kan kita punya 24 jam, nggak mungkin waktu 24 jam itu kita buat organisasi semua, nggak mungkin 24 jam kita buat buat kuliah semua, buat usaha semua ya. Pasti ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita prioritaskan. Nah yang penting itu ketika kita pengen mendapatkan sesuatu hal nih. Contohnya gini ya, kalau kita pengen pinter kan pastinya belajar. Iya. Harus ada yang dikorbankan, yaitu waktu tidur mungkin, waktu malas-malasan, waktu mager, waktu scroll media sosial. Nah itu kan jadi harus kita tahu nih diri kita terkait dengan kapan kita produktif dan kadang kita harus dipaksakan diri sendiri gitu.
sebuah prinsip nih, prinsip baru buat kita dari Kak Haris nih. Keren-keren. Nah, untuk selanjutnya ini mau tanya. Untuk perintis nih. Nah, Kan Kak Haris ini kan perintis, nah iya. itu tuh ada yang menemani nggak, maksudnya tuh merintisnya tuh sendiri atau Oh, memang iya, iya, punya iya. kayak mungkin beberapa teman yang juga gabung gitu. Jadi yang merintis Harvest Devang mulai dari awal sampai sekarang itu cuma 2 orang ya. Iya. Saya sama partner saya, cewek saya gitu. Keren-keren. Ya anak agroteknologi UMM juga. Oh, satu kampus juga Kak? Satu kampus, tapi dia angkatan 18, saya kan 17 gitu ya. Oh, berarti satu. Ya satu alma mater. Oh. Pernah jadi pengurus Himagro juga. Keren, sama-sama anting nih. Ya, Nah, gitu. lanjut Kak. lanjut. Jadi itu sih yang apa namanya, saya buat merintis berdua ya. Jadi dari awal sampai ini karena kan dari gini, saya membuat idenya, terus kemudian idenya barengan, terus kemudian kadang mendesain dan sebagainya itu dari cewek saya ya gitu. Jadi kita memang harus jadi apa namanya, ibaratkan kalau orang-orang kan couples goal gitu kan. Iya, iya. Mungkin belum sih, mungkin belum ya. Oh, Tapi mungkin. saya baru memulai terkait dengan hal itu. Saya nggak mau apa namanya, mengklaim diri saya seperti itu karena mungkin perlu belajar banyak kan gitu. Berarti untuk dari awal perintis, dari ide, dari gagasan awal sampai sekarang Iya. kerjanya berdua. Ya berdua. Oh, keren-keren. Nah, saat ini tuh Mas Haris bersama pasangan itu udah punya kayak mungkin karyawan atau ini, atau emang lagi sampai saat ini apa masih fokus berdua atau? Kalau karyawan sekarang itu ini ya apa namanya, freelance ya karyawannya ya. Tapi kalau yang sekarang mau saya kerjakan itu karena di Purwakarta itu mungkin nanti ada karyawan sekitar 4 orang gitu. Karyawan tetap ya. Jadi mengurus lahan sekitar 4.000 meter terkait dengan lahan organik gitu. Itu di Purwakarta, Jawa Barat ya. Oh, itu kalau semisal dari freelance-nya itu dari luar kota gimana? Kalau yang di Purwakarta itu saya fokuskan harus di Purwakarta gitu ya. Fokuskan di sana dulu ya. Oh, ya, berarti. Tapi kalau ada anak magang nggak masalah sih. Kemarin ada contohnya seperti UMY sudah menghubungin saya mau magang di Harvest Devang ya. Oh, udah bisa menerima magang? Ya, insya Allah sudah menerima magang. Oh, keren-keren, berarti udah luas ya cakupannya Kak. Ya Bismillah sih. Iya, keren-keren.